أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran ayat 152. Man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri wa yajidu halawatat ta'ati wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Al-ula ay yaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Wath-thaniyatu ay yaqula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Wath-thalithatu ay yaqula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. War-rabi'atu ay yaqula idza arada fi'lan insyaallah. Wal khamisatu ay yaqula idastaqbala ilaihi fi'lum makruhun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassadisatu ay yaqula idza asabathu musibatun inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Was-sabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa memelihara 7 kalimat di bawah ini, maka dia adalah orang yang berbahagia di sisi Allah, dan malaikat pun memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, walaupun dosanya bagaikan buih lautan. Dan tentu ia akan menemukan kenikmatan dalam melaksanakan taat. Hidup dan matinya ada dalam kebaikan, yaitu 1. Ia suka membaca basmalah setiap memulai setiap pekerjaan yang baik. Yang kedua, ia suka membaca alhamdulillah ketika selesai mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, ia suka membaca astaghfirullah apabila ia mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, ia suka mengucapkan insyaallah apabila ia berjanji akan melakukan sesuatu. Yang kelima, ia suka membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim apabila menghadapi sesuatu pekerjaan yang tidak disenangi. Yang keenam, ia suka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ditimpa musibah. Yang ketujuh, siang dan malam tiada henti membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di Masjid An-Nur di Kota Baru Ndriyorjo Gresik bersama ibu-ibu pecinta baca Al-Quran, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk selalu mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kita untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 152. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memenuhi segala apa yang telah dijanjikan kepada hambanya yang beriman, di mana mereka telah sampai kepada suatu tahap kemenangan dengan menghancurkan kekuatan musuh yang jauh lebih banyak jumlah dan persiapannya. Tetapi karena mereka kurang sabar, kurang patuh dan kurang disiplin terhadap komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang beliau memerintahkan agar setiap regu, terutama regu pemanah, jangan meninggalkan tempatnya masing-masing sebelum ada perintah.
Tetapi banyak di antara mereka yang melanggarnya, bahkan mereka berselisih karena menghendaki harta dunia, yakni mengejar harta rampasan perang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Musuh kembali menjadi kuat karena telah merebut tempat-tempat strategis. Akhirnya kaum muslimin menjadi lemah sehingga mengalami penderitaan yang disebabkan perbuatan dan tingkah laku mereka sendiri, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan dan kesabaran dan kedisiplinan mereka. Ibu semuanya, jadi ini sejarah yang perlu kita ingat-ingat. Wong namanya orang beriman kok kalah itu loh Bu. Karena Allah kan selalu membela orang yang beriman. Tapi kalau orang beriman itu senantiasa beriman, takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tapi kalau orang beriman itu tidak taat kepada Rasulullah, maka yang dulunya kuat bisa berubah menjadi lemah. Yang bahagia dulunya tidak taat akan menjadi susah dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan apa yang telah terjadi dan mereka telah menyesali kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah telah mengampuni mereka karena Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada orang-orang mukmin. Para ahli tafsir menguraikan apa yang dimaksud dengan janji Allah yang disebutkan dalam ayat ini sebagai berikut. 1. Janji Allah akan menolong kaum mukminin dalam perang Uhud dengan mengirimkan bala bantuan sebanyak 5.000 malaikat kalau mereka sabar dan bertakwa. Berarti sabar dan takwa ini sangat berguna. Panjenengan bisa sabar, panjenengan bisa bertakwa kalau panjenengan punya Islam yang kokoh, iman yang kokoh, melakukan kebenaran, melakukan ketaatan, melakukan kesabaran, sholatnya khusyuk, bersedekah, puasanya baik, menjaga kehormatan dan selalu berzikir, maka panjenengan akan bisa menjadi orang yang sabar dan bertakwa. Nanti panjenengan lihat di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. Yang kedua, janji Allah akan memberikan kemenangan yang disampaikan oleh Nabi kepada regu pemanah selama mereka tidak meninggalkan tempatnya. Tetapi rupanya banyak yang meninggalkan tempat. Loh Bu, jadi kalau para pengikut Nabi itu tidak taat kepada Nabi yang mestinya itu menang, maka menjadi kalah. Itu sudah menjadi bukti ya dalam sejarah umat manusia. Makanya marilah kita untuk mentaati sebuah kebenaran. Yang ketiga, janji Allah akan menolong setiap orang mukmin yang bersabar dan bertakwa yang banyak disebutkan dalam beberapa ayat dalam surat dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan 3 pendapat tersebut di atas tidaklah bertentangan satu dengan yang lain, hanya tinjauannya dari segi yang berlainan. Pendapat yang pertama meninjau dari segi historisnya dan hubungan antara ayat 152 ini dengan ayat 125. Pendapat yang kedua meninjau dari segi kenyataan historis tentang pelanggaran mereka terhadap taktik perang yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka. Pendapat yang ketiga meninjau secara umum karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang beriman, sabar dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, kita semuanya bisa untuk
melakukan yang namanya sabar ini, ya. Di dalam surat kedua namanya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita memohon dalam segala apa yang kita alami di dunia ini, Allah memberikan solusi, yaitu untuk senantiasa bersabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam kekayaan, dan sabar dalam penderitaan. Semuanya butuh kesabaran, sehingga orang-orang beriman takwa itu luar biasa. Pada saat dia diberi nikmat, dia bersyukur. Pada saat dia diberi ujian, dia bersabar. Tapi aneh, orang munafik, ya, diberi nikmat, dia lupa kepada Allah, diberi ujian, dia berputus asa. Jadi beda, Bu. Marilah kita amalkan sabar dan sholat. Setiap ada permasalahan ataupun apapun yang menimpa diri kita, maka istiqomahlah di dalam kesabaran, dan sholatnya harus dijaga. Jangan sampai sholatnya ini bolong-bolong, jangan sampai sholatnya ini malas, jangan sampai sholatnya ini tidak berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena orang yang munafik itu dia juga sholat tapi juga berbuat maksiat, dia juga pergi haji dan dia juga melakukan perbuatan keji yang istilahnya adalah STMJ. Apakah itu? STMJ adalah sholat terus, maksiat jalan. Itulah kepribadian orang munafik yang ada di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 yang harus kita jauhi. Dan juga kepribadian orang kafir, Al-Baqarah 6 sampai 7, harus kita jauhi. Diberi peringatan, diberi pendidikan, diberi pencerahan, dia tidak mau berubah, pancet menjadi orang yang beling. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Panjenengan jadilah seperti Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lah, orang yang khusyuk itu bagaimana caranya? Allah menyampaikan, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kita semuanya, Bu, pasti dan pasti, ya, pada saatnya kita akan kembali. Oleh karena itu marilah kita rindu menanti sholat, ya, antara sholat satu dengan sholat yang lain, Bu, ini saling berkaitan. Kalau tadi kita sudah sholat yang namanya sholat subuh, maka kita saatnya menunggu sholat apa, Bu? Sholat duhur, ya, Bu. Jadi begitu seterusnya, sehingga di sela-sela sholat itu tetap kita mengerjakan yang namanya ibadah-ibadah yang lain, bekerja, ya, berbuat yang baik, sholat-sholat wajib dilakukan, sholat sunnah rawatib dilakukan, duha, ya, termasuk tahajud, witir, hajat, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di
bulan suci ini menjadi penyubur iman dan takwa kita, sehingga di 11 bulan yang akan datang kita senantiasa beriman dan takwa, sehingga kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran, wabil khusus para pendiri Masjid An-Nur ini, dan seluruh para jamaahnya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.